Kembali lagi berjumpa dengan Ibu Maria. Kali ini kita akan belajar tentang bersikap kritis terhadap media massa. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa dan yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah, terima kasih atas hari yang baru ini yang Engkau berikan kepada kami, terutama atas kesehatan dan sukacita, sehingga kami bisa mempersiapkan diri untuk belajar pada hari ini. Jadi kiranya Engkau memberkati kami dan memberikan rahmat bimbingan Roh Kudus-Mu agar kami mampu belajar pada hari ini. Doa ini kami mohon dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, sekarang kita akan memulai pembelajaran kita dengan tahu terlebih dahulu apa sih tujuan dari pembelajaran pada materi kali ini. Di sini ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita dapatkan. Yang pertama, untuk membiasakan diri bersikap bersyukur kepada Allah atas kemampuan yang sudah diberikan untuk kita bisa bersikap kritis. Yang kedua, kita berpikir kritis atas pengaruh media massa dan gaya hidup yang sedang berkembang. Kemudian yang ketiga, kita bisa tahu dampak positif dan negatif dari penggunaan teknologi yang ada pada saat ini. Nah, ada beberapa fungsi dan tujuan dari media massa. Yang pertama, sebagai hiburan. Kita tahu bersama bahwa media massa menyajikan berbagai macam konten, mulai dari film, musik, dan acara televisi yang dirancang untuk menghibur dan menghilangkan kebosanan. Kemudian yang kedua, tujuan dari media massa adalah memberikan informasi melalui berita, artikel, dan laporan, memberikan pengetahuan tentang peristiwa terkini di dalam maupun dalam luar negeri, serta isu-isu yang sedang berkembang di masyarakat. Tujuan yang ketiga adalah pendidikan, sebagai sarana pendidikan untuk menyampaikan informasi yang berguna bagi pembelajaran. Kemudian yang keempat ada influensi, di mana kita mampu menghasilkan sesuatu melalui publikasi berita, opini, iklan yang mempengaruhi pandangan dan tindakan masyarakat terhadap berbagai isu dan produk. Jadi di tujuan kelima ini, sekarang kita tahu bahwa banyak orang yang berubah atau beralih profesi menjadi seorang influencer ya, yang menghasilkan tentunya. Jenis-jenis media massa ada koran, majalah, radio, televisi, dan internet. Nah, mungkin kalian pada saat ini sangat amat sulit menemukan yang namanya radio. Kalau kita untuk di desa ya, tapi kalau di kota radio masih ada. Kemudian koran, kemungkinan juga karena kita berada di desa jarang melihat yang namanya bentukan koran, tapi masih ada. Majalah, televisi, dan yang paling akrab dalam kehidupan kita saat ini tentu saja internet, yang memungkinkan segala akses dari berbagai sumber informasi dan konten melalui website, platform media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Tergantung bagaimana cara kita memilih media massa yang cocok untuk kita. Di sini siapa yang sudah pernah lihat radio? Atau menyalakan siaran radio ketika di kota? Di HP itu masih ada biasanya ya pengaturan untuk melihat program radio, siaran radio. Peran media massa ada 3. Di sini kita akan bahas yang pertama, penyiaran berita. Dalam fungsinya sebagai penyiaran berita, media massa memiliki peran utama dalam menyampaikan berita dan informasi kepada masyarakat luas. Melalui berita tersebut kita bisa tahu apa yang sedang terjadi di dunia luar yang ada di sekitar kita juga khususnya. Jadi kita bisa mengambil sikap atas penyiaran berita tersebut. Kemudian menghimpun juga opini publik. Apa itu opini?
pandangan ya, pendapat. Jadi media massa juga berperan dalam membentuk opini, sudut pandang kita terhadap pemberitaan dan komentar yang diberikan. Nah, jadi kita harus bijaksana juga untuk meninggalkan komentar. Memang kalau kita melihat konten yang tidak baik, biasanya kita juga ikut berpartisipasi, biasanya membuat komentar-komentar yang tidak baik. Tergantung konten yang dibuat kan. Jadi opini kita bisa terarah di situ. Kemudian pendidikan masyarakat. Media massa juga berkontribusi dalam pendidikan masyarakat dengan menyediakan program-program pendidikan dan informasi yang untuk mendukung pengetahuan kita. Sekarang kita akan masuk pada dampak positif dan negatif dari media massa. Dampak positifnya menyediakan akses internet, akses informasi yang mudah dan cepat, meningkatkan kesadaran masyarakat akan isu-isu global atau sosial, menyediakan hiburan dan pengalihan terhadap berbagai masalah kehidupan sehari-hari. Kita bisa tahu bahwa dengan adanya media massa itu sangat memungkinkan kita untuk melihat hal-hal baru, mengamati hal-hal baru, dan juga bisa mengaplikasikan hal-hal baru tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian untuk dampak negatifnya, media massa bisa saja menimbulkan konflik dan pemicu kebencian terhadap kelompok tertentu melalui ujaran-ujaran kebencian ataupun kata-kata kasar yang ditimbulkan dalam konten tersebut. Kemudian menciptakan kecenderungan masyarakat untuk konsumsi yang berlebihan dan pola hidup yang kurang sehat. Karena asik dengan media massa, misalnya berselancar di dunia maya, menjadikan kita mager ya, pemalas bergerak. Kemudian media massa juga memiliki dampak negatif, yaitu dengan menyebarkan informasi yang salah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Atau istilah bahasa sekarang kita bilang hoax. Jadi bagaimana media massa itu kadang bisa memunculkan berita-berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau hoax. Kita sebagai konsumen harus bijaksana dalam memilih apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat dari media massa tersebut. Menjadi pembaca, menjadi orang yang berkontribusi secara langsung dengan hal-hal yang membuat kita semakin pintar, semakin bijaksana. Cek kembali apa yang diberitakan, cari kembali. Dengan begitu kita akan mampu mencegah dampak negatif tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengevaluasi konten media massa. Di sini kita belajar untuk membedakan apakah fakta atau hanya opini. Belajar untuk membedakan fakta yang dapat diverifikasi dari opini dan bagaimana memahami perbedaannya. Jadi kita bisa melihat bahwa fakta itu berarti sesuatu yang real, sesuatu yang nyata, yang bisa dibuktikan kebenarannya. Sementara kalau opini itu hanya berupa anggapan. Ada beberapa teknik dalam menganalisa atau mengenali berita hoaks. Yang pertama dengan fakta dan bukti, yang kedua sumber berita, dan memeriksa kesalahan. Penting untuk memeriksa kebenaran klaim yang dibuat dalam sebuah berita dengan mencari fakta dan bukti pendukungnya. Ini melibatkan verifikasi informasi dari sumber yang dipercaya. Kita tidak boleh hanya mendengar dari katanya, tapi kita bisa mencari sumber bukti yang benar-benar bisa kita percaya, valid atau sah. Kemudian kita bisa tahu sumber bacanya, sumber beritanya dari mana. Biasanya di media sosial sekarang ada yang canggih, itu ada tulisannya di pojok kanan atas dengan tulisan hoax, berita hoax. Nah, di sini kita akan belajar mengenai pandangan Gereja Katolik berdasarkan Dekrit Konsili Vatikan II tentang komunikasi sosial dalam artikel Inter Verifica Art 9 dan 10. Di mana di sini kita belajar untuk menggunakan media secara seimbang dalam kehidupan sehari-hari.
Kemudian bertanggung jawab secara sosial, bagaimana kita menggunakan media sosial di tangan setiap individu dalam masyarakat. Dan juga kontinuitas pendidikan, di mana kita mempertimbangkan pentingnya pendidikan dalam penggunaan media massa dan peran yang berkelanjutan. Jadi ada 3 hal yang disorot oleh Gereja Katolik berdasarkan dekret Intermerifika ini ya. Jadi kita harus punya tanggung jawab sosial, punya keseimbangan dalam penggunaan media, dan juga punya pendidikan dalam penggunaan media supaya kita tidak salah dalam menggunakan media sosial yang kita miliki ataupun media massa yang ada di sekitar kita. Jadi di sini Gereja Katolik tidak lepas tangan, tapi dia juga mengeluarkan dekret tentang keprihatinannya, tentang kepeduliannya terhadap penggunaan media massa dengan mengeluarkan dekret tersebut. Nah, sekarang kita masuk pada pentingnya berpikir kritis dalam era media massa. Mengapa kita harus berpikir kritis? Karena pengaruh media massa tersebut sangat amat dekat dalam kehidupan kita setiap hari. Di sini kita harus mempunyai kesadaran informasi dengan cara mengembangkannya supaya informasi yang kita terima dapat membantu kita mengidentifikasi potensi bias, manipulasi atau hoaks dalam media massa. Jadi kita bisa melihat ciri-cirinya. Nah, mari kita jadi konsumen media sosial yang kritis, menjadi produsen media yang bertanggung jawab, dan mengevaluasi konten media massa. Kita harus mampu memilah mana yang baik, mana yang tidak baik dari berita ataupun hal-hal yang lahir dari media massa. Jadi kita bisa menjadi konsumen yang kritis, kemudian kita juga bisa memproduksi hal-hal yang bertanggung jawab juga. Jadi apa yang kita keluarkan di media sosial kita, misalnya di Twitter, di Facebook, di Instagram, di TikTok, harus bertanggung jawab atas apa yang kita buat, bertanggung jawab, dan juga mengevaluasi konten media massa yang ada. Jadi kita bisa melaporkan konten-konten yang sekiranya merusak persatuan dan kesatuan bangsa, tidak baik, atau yang bersifat kekerasan, bersifat pornografi, itu bisa kita laporkan. Biasanya contohnya di Facebook itu ada kita dibuat untuk melaporkan media massa yang tidak baik. Ya, jadi kita laporkan supaya pihak Facebook bisa menutup akun atau saluran tersebut sehingga tidak ada masyarakat yang dirugikan atas pemberitaan-pemberitaan tersebut. Entah itu eksploitasi anak, eksploitasi perempuan, atau eksploitasi laki-laki dan lain sebagainya. Jadi kita harus mampu bersikap bijaksana
bersikap kritis, jangan kita telan secara penuh, secara utuh, tanpa kita menyaring, tanpa kita memfilter apa yang masuk.